Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa manittaba'ah wa ba'du. Wahayyikum ayyuhal ikhwah bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para ikhwan? Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Amir Majlis, jazakallah khairan kepada sahibul bait, jazakallah khairan kepada para ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan agar bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, di mana banyak di antara ikhwan-ikhwan sekarang saya dengar banyak yang terkena musibah sakit, ada yang sakit tipes, ada yang sakit macam-macam. Kita berdoa pada Allah semoga Allah menyembuhkan mereka semua, amin ya rabbal alamin. Tentu saja tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita sebagai umatnya sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Para sekalian, ini kali pertama mungkin saya ngisi di sini. Mohon izin semuanya, mohon izin untuk sharing lah, berbagi. Kita sama-sama masih belajar. Tadi siang waktu Kang Firman menyampaikan sepatutnya yang ngisi Ustadz Iman, beliau ternyata sakit, qadarullah. Akhirnya beliau meminta tolong gitu ya kepada kami. Saya sempat berpikir apa kira-kira yang bisa kita sharingkan sama-sama. Kemudian tentu saja kita sebagai muslim tidak ada sumber kebaikan, sumber ilmu yang lebih baik daripada Al-Quran. Oleh karenanya tadi sudah baik sekali kita buka majelis ini sama-sama dengan membaca Al-Quran. Nah, pada kajian malam hari ini juga kita akan sama-sama membahas satu ayat yang ya cukup membuat kita merinding ya. Ada satu ayat dalam surah Al-Anbiya. Para sekalian boleh yang bawa mushaf dibuka surah Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada'ul qista al-mawazina liyaumil qiyamah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ustaz, ada terjemahannya? Ya, boleh dibacakan. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka seseorang tidaklah dirugikan barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jazakallahu khairan Ustaz Taufik telah membacakan artinya. Barangkali di antara para ikhwan ada yang bisa menyimpulkan poin yang ada di ayat tersebut enggak? Ayat berapa tadi? 47. Surah Anbiya ayat 47, surat ke-21 ya. Ayat ke-47. Masya Allah. Gimana Ustaz? Kesimpulan saya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Boleh diterangkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang jelasin Ustaz. Ya, kita sharing aja ya, sharing santai. Masya Allah, tadi bagus sekali yang disampaikan Ustadz Mustolih. Beliau membawakan ayat surah Az-Zalzalah, kedua ayat terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seberat biji dzarrah berupa kebaikan, niscaya dia akan melihat balasannya. Begitu pula sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun cuma sebesar biji dzarrah,
maka dia akan melihat balasannya. Artinya satu amalan sekecil apapun itu, baik amalan baik maupun amalan buruk, pasti setiap manusia itu akan mendapatkan balasannya. Ya. Tadi ayat yang kita dengarkan terjemahnya surah Al-Anbiya ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sudah dibacakan oleh Ustaz Taufik tadi. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Wa nadaul mawazin al-qista. Mawazin itu jamak. Ya, artinya timbangan-timbangan. Padahal menurut para ulama, timbangan nanti di yaumil hisab, yaumil mizan, pada hari penimbangan seluruh amal itu hanya satu. Menurut para ulama, berdasarkan nas-nas yang sahih, itu timbangan nanti di hari kiamat itu hanya satu. Tapi di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata majmuk, kata jamak, ya, yang harusnya kalau bentuknya tunggal Allah mengatakan mizan, satu timbangan, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata mawazin yang artinya timbangan-timbangan. Para ulama mengatakan ini isyarat akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita bayangkan, Masya Allah, itu akan dikumpulkan semuanya, kemudian satu persatu mereka ditimbang amal buruk, amal-amalannya selama di dunia, baik itu amal baik maupun amal buruk. Jadi kenapa Allah mengibaratkan dengan mawazin, timbangan-timbangan? Karena saking banyaknya yang akan ditimbang, banyak sekali, dan kemahakuasaan Allah mampu menimbang itu semuanya dengan sangat detail. Makanya disebutkan wa nadaul mawazinal qist. Al-qist. Jadi timbangan yang sangat tepat, timbangan yang sangat detail. Begitu ya. Digital. Nah, kalau di kita mungkin digital. Kalau kita bisa bayangkan, wallahu alam seperti apa nanti di akhirat nanti. Yang jelas sangat detail, tidak ada fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang akan terzolimi. Maksudnya apa ya? Kok dari timbangan kemudian ada kata-kata zolim? Maksudnya gimana? Apa korelasinya kira-kira? Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Artinya betul-betul tepat. Mawazinal qista. Timbangan itu betul-betul detail dan tepat, akurat 100%. Ketika tadi betul kata Ustaz Mustolih, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang berbuat amal buruk, dia akan melihat balasannya, akan terhitung di mizan itu. Sebesar biji zarrah pun, sekecil biji zarrah itu kecil sekali. Dia mengatakan seperti atom. Sedetil sekali. Ya. Dalam surah Al-Kahfi ada al-kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi ada timbangan yang sangat detil nanti di hari kiamat. Kemudian seluruh manusia itu akan menerima buku catatan amalnya masing-masing. Yang buku tersebut la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak akan meninggalkan amalan yang kecil maupun apalagi amalan yang besar illa ahsaha, kecuali tertulis di situ di kitab tersebut. Seluruh catatan, seluruh amalan kita tercatat. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun terlontar dari lisan kita ini illa kecuali ladaihi raqibun atid, di sisinya ada malaikat. Kalau kita menyebutnya malaikat raqib dan atid. Raqib dan atid. Malaikat yang raqib, yang senantiasa mengawasi, atid, yang tepat, detil, catatannya cepat, akurat, perkataan, lintasan pikiran tercatat, apalagi perbuatan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini, kemudian beliau mencantumkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang
lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalasa baina yadayhi faqal, "Ya Rasulullah, inna li mamlukin." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki budak-budak. Maksudnya budak hamba sahaya. Jadi ada beberapa, bukan satu atau dua orang, ada beberapa. Yakdzibunani wa yakhununani wa ya'sunani. Mereka itu mendustakan aku, berdosa kepadaku maksudnya. Kemudian mereka itu berkhianat kepadaku. Mereka itu memaksiati aku. Wa adribuhum wa ashtumuhum, sehingga aku memukul mereka dan aku menghardik mereka. Fa kaifa ana minhum ya Rasulullah? Bagaimana saya dengan perbuatan tersebut ya Rasulullah? Apa menurut pendapatmu ya Rasulullah? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepadanya, "Yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabaka iyahum." Akan ditimbang apa yang telah mereka dusta kepadamu, apa yang telah mereka itu khianat kepadamu, apa yang telah mereka itu maksiat kepadamu, ini ditimbang dengan iqabmu, maksudnya hukumanmu kepada mereka. Ya, jadi dia tadi mengatakan adribuhum, saya telah memukul mereka. Jadi kadar pukulan mereka, kadar pukulan si lelaki ini kepada hamba sahayanya itu nanti akan ditimbang dengan kadar kemaksiatan, kedustaan dan pembangkangan dari hamba sahaya kepada dia itu. Bisa difahami ya maksudnya? In kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Kalau iqabmu, hukumanmu kepada mereka itu lebih sedikit dari apa yang telah mereka lakukan kepadamu, maka itu fadlan laka. Itu ada sisa kebaikan untukmu di hari kiamat. Wa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Iqabmu, hukumanmu kepada mereka itu setara, seimbang dengan apa yang telah mereka lakukan kepadamu, kana kafafan. Kalau begitu impas. La laka wala alaika. Tidak ada apa-apa untukmu dan tidak ada apa-apa untuk mereka, impas di dunia. Nah ini yang ngeri. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim. Kalau hukumanmu kepada mereka melebihi dosa mereka kepadamu, uqtus salahum minkal fadl alladhi yabqa qibalaka. Maka akan dikisos nanti di hari kiamat kelebihan yang telah kamu, hukuman yang lebih yang kamu berikan kepada mereka itu. Ya, artinya saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, adilnya timbangan mizan nanti di hari kiamat itu, sampai-sampai kadar hukuman pun harus setara. Gitu ya, Masya Allah. Sedetil itu mizan di hari kiamat. Setelah mendengar itu, ja'ala ar-rajul yabki baina yaday Rasulillah. Kemudian serta merta lelaki itu menangis jadi-jadinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia takut akan pertemuan dengan liqa'i rabbih, bertemu dengan Tuhannya. Takut dengan hisabnya nanti. Sehingga kemudian apa yang dia katakan, ya Rasulullah, ma ajidu syai'an khairum min firaqi haula. Tidak ada satu yang baik saat ini yang bisa aku lakukan kecuali aku membebaskan mereka semuanya. Inni ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Saya menjadikanmu saksi ya Rasulullah bahwasanya saya telah membebaskan mereka semuanya. Karena saking takutnya begitu ya. Itulah para sahabat, hati-hati sekali. Nah, bagaimana dengan kita para muslim sekalian? Barangkali dari ucapan kita ada orang lain yang sakit hati. Barangkali dengan sikap kita ada orang yang tersinggung. Barangkali kita pernah memukul seseorang. Jangankan orang lain ya, kadang-kadang anak kita contohnya, anak kita bandel contohnya, terus kita mukul, hati-hati akan ditimbang. Boleh, para ulama mengatakan boleh memukul anak, darbut ta'dib, pukulan untuk mendidik, pukulan untuk mendidik boleh. Ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak
menyakitkan. Maksudnya pukulan yang tidak sampai luka, sampai apalagi bengkak. Ya. Dan itu niat ketika kita memukul itu harus niat karena mendidik, betul-betul mendidik. Memang ujian ya, kadang anak kita nakal. Nah, harus kita mawas gitu ya. Jangan sampai pukulan ini karena pukulan jangan sampai jadi pukulan itu jadi pukulan yang zalim. Ya, kalau pukulan itu dengan niat untuk mendidik, mudah-mudahan insya Allah tidak ada apa-apanya. Tapi kalau ternyata kita memukul itu karena misalkan kebencian kemudian melebihi batasnya, maka akan menjadi satu kezaliman. Kalau sekalian, Rasulullah SAW suatu ketika pernah duduk bersama para sahabat. Kemudian beliau bertanya kepada mereka, atadruna mal muflis? Tahukah kalian wahai para sahabat apa yang disebut dengan muflis? Muflis itu bahasa Arab artinya orang bangkrut. Maka para sahabat dengan enteng menjawab, al muflis man la dirham lahu wala mata'. Muflis itu orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya barang apa-apa, tidak punya sesuatu, tidak punya harta. Maka kemudian pada Rasulullah SAW bersabda, innamal muflis min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu di antara umatku itu, ya'ti yaumal qiyamah bisiyamin wa salatin wa zakatin. Orang yang datang di hari kiamat dengan salatnya, dengan saumnya, dengan zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama hada. Dia datang tapi dulu di dunia dia pernah menghardik seseorang. Wa qad fahada, kemudian dia pernah menuduh seseorang berzina. Wa akala mala hada, dan dia pernah memakan harta orang lain, hak orang lain. Wa safaka dama hada, dan dia pernah menumpahkan darah orang lain. Ya, wa daraba hada, dia pernah memukul orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka pada saat itu orang yang tadi dia zalimi di dunia itu akan diberikan kebaikan kepada. Jadi dia punya kebaikan, punya amal baik, punya amal ibadah. Dia tadi sholat, saum, zakatnya itu diterima oleh Allah sejatinya. Tapi karena dia pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, maka semua pahala-pahala itu dia akan berikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Masya Allah. Fa in faniyat hasanatuhu, ini ngeri lagi. Apabila kebaikannya kemudian habis, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum kadar kezaliman itu habis. Paham ya maksudnya? Jadi kebaikannya, pahalanya itu sudah habis, padahal dia masih punya hutang-hutang zalim. Huttat min khotoyahu ukhidha min khotoyahu faturihat alaihi. Akan diambil dosa-dosa orang yang dizalimi, ditimpakan kepada dia. Bisa difahami ya maksudnya? Ya. Summa turiha finnar, kemudian dia akan diseret ke api neraka, wal iyadzubillah. Itulah orang yang bangkrut. Masya Allah. Ini muhasabah untuk kita semua, para sekalian. Kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbuat zalim, baik itu zalim kepada diri sendiri apalagi kepada orang lain. Barangkali banyak sekali ya contoh-contoh kezaliman yang sehari-hari barangkali ya bisa kita lihat, barangkali kita sendiri bahkan pelakunya. Kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Menggibah ibu-ibu, kalau mohon maaf kalau sedang belanja dijaga ngobrolannya, jangan sampai menggibah orang. Kemudian ya kita semua ya, sebenarnya gibah itu bukan ibu-ibu saja ya. Kita juga laki-laki kalau lagi ngumpul mah kadang-kadang ada aja yang terkeluar tidak disengaja. Kita istighfar. Ada hutang, kalau belum dibayar segera dibayar, jangan sampai ditunda-tunda kalau kita sudah mampu membayar. Seterusnya banyak sekali ya kezaliman itu para sekalian. Kalau zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Tapi kezaliman kepada sesama manusia ya, kalau itu hutang kita harus kembalikan. Kalau ada barang yang dipinjam kita harus
kembalikan. Kalau ada satu kesalahan yang kita pernah lakukan kepadanya, kita harus minta ridhonya, kita harus minta maafnya. Ya, karena tadi kalau yang kita zalimi itu ternyata tidak memaafkan sampai hari kiamat, nanti akan dikisus di hari kiamat. Waliyatubillah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.